Hai teman-teman, perkenalkan saya Miss E. Kita akan membahas hal yang saat ini sedang terjadi. Ya, kita kali ini akan membahas pandemik yang sedang terjadi di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19 atau coronavirus. Kita pasti sudah mengetahui apa itu virus COVID-19. Ya, virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. Dan akibat dari virus ini sangat dahsyat. Sekarang, semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang. Tidak ada lagi acara kumpul-kumpul. Berbagai perhelatan besar seperti acara wisuda, pesta pernikahan, dan lain sebagainya ikut ditiadakan. Termasuk aktivitas para pegawai atau karyawan dan anak-anak sekolah maupun mahasiswa. Semua dialihkan ke rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga beribadah pun diimbau oleh pemerintah untuk dilakukan di rumah saja. Tidak hanya itu, berbagai pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata juga pada tutup. Jalan-jalan yang biasanya diwarnai dengan kemacetan, kini menjadi lengang. Semua orang dianjurkan untuk tinggal di rumah atau melakukan physical distancing jika berada di tempat-tempat umum. Dampak dari COVID-19 benar-benar telah mengubah banyak hal dari kehidupan manusia. Of course, tidak ada yang suka dengan kondisi saat ini. Apalagi, pandemi telah merenggut kebebasan kita untuk beraktivitas di luar rumah dan berinteraksi langsung dengan orang lain. Tetapi, apakah kalian berpikir bahwa dari adanya pandemi ini tidak selalu membawa perubahan negatif? Ada hal-hal positif yang kita rasakan akibat pandemi ini. Nah, pada kali ini, kita akan membahas terkait beberapa pintu yang tertutup dan terbuka selama masa pandemi, dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri dari terbuka dan tertutupnya pintu-pintu tersebut. Nah, yang pertama, pintu-pintu yang tertutup selama pandemi, yaitu pertama nih, tidak bisa keluar rumah. Kita nggak bebas keluar rumah. Karena pandemi COVID-19 ini sudah merenggut kebebasan kita semua untuk beraktivitas di luar rumah. Semua orang di negeri ini juga mengalami hal serupa. Apalagi di beberapa daerah, termasuk di daerah tempat saya tinggal, sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Efek dari PSBB sungguh membatasi ruang gerak kita. Kita jadi nggak bisa kemana-mana. Bahkan untuk sekedar jalan-jalan di mall atau nongkrong di kafe pun sudah nggak bisa. Semua serba dibatasi. Keluar rumah juga harus tetap jaga jarak, nggak boleh kontak langsung dengan orang lain. Dan diwajibkan menggunakan masker. Kemudian efek yang kita rasakan yaitu batal mudik. Kita semua bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, pasti saat-saat yang dinantikan adalah mudik saat Lebaran. Tapi akibat adanya pandemik ini, kita semua dilarang untuk mudik oleh pemerintah guna memutus rantai penularan virus COVID-19. Kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar untuk merayakan Lebaran bersama. Kemudian yang ketiga, tidak bisa pulang ke tempat tinggal sebelumnya. Efek ini dirasakan oleh para mahasiswa yang merantau ke daerah lain untuk kuliah. Semua jalur, baik darat maupun udara, ditutup, sehingga banyak dari mahasiswa yang tidak bisa balik ke rumahnya masing-masing akibat ditutupnya jalur-jalur tersebut. Kemudian yang keempat, gaji karyawan dipotong dan ada kemungkinan dirumahkan. Tak dipungkiri, COVID-19 jelas membawa pengaruh yang besar di bidang ekonomi. Salah satunya, banyak perusahaan yang akhirnya mengambil kebijakan untuk memotong gaji atau merumahkan para karyawannya agar bisa bertahan di masa pandemi. Bahkan ada perusahaan
yang mem-PHK para karyawannya karena sudah tidak sanggup untuk bertahan di masa pandemi ini. Contohnya, KFC, Ramayana, dan Matahari. Terkait pintu yang tertutup, yang satu ini memang seharusnya kita melihat ke bawah, bukan ke atas. Masih banyak orang yang jauh mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Tapi, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada pintu yang terbuka akibat adanya pandemi ini. Yuk kita bahas! Pintu yang terbuka selama masa pandemi ini, yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Kapan lagi kita bisa menghabiskan banyak waktu bahkan hingga 24 jam setiap harinya bersama anggota keluarga dengan lengkap? Well, pintu ini terbuka di masa pandemi yang pasti bukan cuma saya yang merasakannya. Jika selama ini kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ayah kita sibuk bekerja, dan kita sibuk untuk sekolah atau kuliah, kita hanya memiliki waktu sebentar dengan keluarga. Tapi akibat adanya pandemik ini, pintu ini terbuka. Semua sekolah dan perusahaan ditutup dan kita diwajibkan untuk hanya di rumah. Maka, waktu seperti ini sangat tepat untuk waktu berkumpul. Kemudian yang kedua, tetap bisa menikmati bulan Ramadan dan Lebaran bersama orang tua. Kita memang tidak bisa mudik dan melakukan Lebaran bersama keluarga besar. Tapi, akibat pandemik ini, kita bisa menikmati bulan Ramadan dan Lebaran bersama keluarga saya. Kita yang harusnya sibuk kuliah atau bekerja sehingga tidak bisa menikmati Ramadan bersama keluarga, jadi dapat merasakannya bersama keluarga akibat pandemik ini. Yang ketiga, tinggal di rumah sendiri. Bagi para mahasiswa yang merantau, pasti sangat bersyukur akibat adanya pandemi ini. Karena akibat pandemi ini, mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Tidak harus merasakan sendirian di kosan. Bahkan mereka dapat merasakan masakan ibu mereka masing-masing yang mungkin sudah lama mereka tidak makan. Yang keempat, tetap bisa produktif meski di rumah aja. Last but not least, meski tinggal di rumah aja selama masa pandemi ini, sama sekali tidak membatasi aktivitas kita sehari-hari. Kita masih bisa kuliah atau bekerja dengan adanya teknologi yang sudah canggih saat ini. Kita juga bisa melakukan banyak kegiatan bermanfaat, meskipun hanya di rumah seperti mengikuti kelas online, seminar online, dan sebagainya yang memanfaatkan aplikasi sehingga bisa tetap produktif selama pandemi ini. Kita juga dapat mengasah kreativitas kita selama di rumah dengan hal-hal yang kita sukai. Nah, itulah pintu-pintu yang tertutup dan terbuka menurut saya di masa pandemi COVID-19 ini. Intinya, saya cuma mau bilang, di masa sulit seperti sekarang ini, pasti ada hikmah yang bisa kita petik. So, kurangi mengeluh, tetap bersyukur, dan jangan lupa untuk selalu panjatkan doa. Semoga wabah virus corona segera diangkat Tuhan dari muka bumi, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa.